dan abnormal operating income. Kemudian ini ada alternatifnya, kemudian sensitivity-nya. Nah, kita hari ini juga akan mempelajari tentang sensitivity atas asumsi-asumsi tersebut melalui bagaimana si perusahaan ini menerapkan discount rate calculation. Nah, di pelajaran yang kemarin, di mata kuliah di pertemuan yang lalu, ada beberapa hal yang teman-teman wajib untuk melakukan highlight ya, meng-highlight bahwa setiap model itu memiliki discount rate yang berbeda-beda, jenis discount rate yang berbeda-beda. Oke, saya coba rewind yang kemarin. Jadi remind yang kemarin ada beberapa discount rate-nya itu berbeda-beda. Kalau price multiples tentu saja tidak ada discount rate-nya. Mulai diskon dividend model ini. Nah, kalau di diskon dividend model, kita mengenal adanya cost of capital for equity. Oke. Kemudian di model yang ketiga, jadi nanti teman-teman ketika disajikan ya beberapa satu cost of capital of equity, satu lagi cost of debt gitu. Jangan teman-teman salah memilih yang mana sih yang digunakan untuk diskon gitu kan. Kemudian di discounted abnormal earning sama dengan yang tadi, menggunakan cost of capital for equity. Sama dengan yang digunakan oleh dividen. Kemudian di abnormal operating income, beda lagi. Dia menggunakan cost of capital for the firm. Ini berbeda dengan cost of capital of equity. Nah, cost of capital of the firm itu menggunakan WACC, weighted average capital cost. Adalah rata-rata COE dan COC ya. Nah, nanti kita bahas. Satu lagi, yang discounted cash flow juga menggunakan cost of capital for the firm. Nah, di sini artinya menggunakan WACC juga. Teman-teman jangan salah memilih ketika menggunakan discount rate ya. Perlu diingat tadi, untuk dividen discount model dan abnormal earning model menggunakan hal yang sama, capital of equity, cost of equity, sedangkan yang kedua terakhir menggunakan cost of capital for the firm, CC. Biasanya menggunakan WACC. Oke, itu yang perlu teman-teman ingat-ingat. TV udah kita bahas kemarin, kita singgung ya di dalam pembahasan kita. Jadi tidak saya bahas lagi. Nanti untuk pemahaman yang lebih lanjut silahkan teman-teman baca di buku Palepu ya. Kita hari ini akan lebih banyak latihan soalnya saja. Karena ini adalah pertemuan terakhir untuk membahas tentang analisis laporan keuangan di sektor swasta. Minggu depan kita akan beralih ke sektor publik. Oke. Kita di sini ya. Nah, kita menuju sini. Nah, nanti ketika teman-teman setelah bisa melakukan valuasi, nanti teman-teman diharapkan bisa membuat sebuah keputusan dengan value sekian, dengan harga sekian,
sebuah saham itu layak beli atau tidak. Kalau teman-teman sudah membelinya, nah sebaiknya saham itu di-sell atau di-hold. Kemudian di sisi lain, sebagai seorang investor atau kita yang udah ada di dalam perusahaan, kita menilai strategi dari si perusahaan. Apakah strategi yang digunakan perusahaan itu sudah tepat atau belum? Sebagai komisaris katakanlah, kita menerima atau mereject apa yang direncanakan oleh seorang direktur. Misalkan dia ingin mengembangkan bisnis, melakukan merger, melakukan akuisisi, dan sebagainya. Kita terima atau enggak itu? Nah, selanjutnya kita membahas tentang discount rate calculation. Ini adalah salah satu dasar kita untuk menentukan discounted model atau residual income model dan dividend discount model ya. Ini hal yang penting sekali untuk dipahami. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipahami bahwa di dalam melakukan perhitungan atau valuasi itu kita menggunakan asumsi, berbagai asumsi, termasuk di dalam TV. Apakah TV-nya itu menggunakan pendekatan perpetuity, menggunakan pendekatan zero growth, perpetuity, atau AE-nya bernilai zero, ataupun perpetuity with growth, itu menggunakan berbagai macam asumsi. Namun yang lebih agak konservatif itu sebenarnya perpetuity. Jadi peningkatannya ya udah dengan tingkatan yang sama terus sepanjang tahun. Oke. Pertama masalah yang akan kita bahas di sini adalah problem of estimating the cost of capital to use as a discount rate. Kemudian adalah a number of other practical issue to consider. Ini kita bahas di pertemuan kali ini. Ada 3 discount rate yang perlu kita bahas. Pertama adalah cost of capital atau equity. Ini digunakan untuk dua hal. Pertama adalah dividend discount model dan residual abnormal earning valuation atau residual abnormal earning model. Kemudian cost of capital debt ini tidak biasa digunakan secara sendirian. Kemudian cost of capital for the firm and operation. Ini adalah gabungan antara cost of capital equity dan cost of capital debt. Jadi seluruh leverage dia bahas di sini. Di ini cost of capital for the firm and operation ini digunakan di DCF dan residual abnormal operating earning valuation. Hal yang perlu, salah ini. Logonya salah. Nah, ini yang perlu diingat bahwa annual percentage adalah R dan 1 plus annual percentage dengan rho. Atau discounted-nya itu rho, discounted rate-nya itu rho. Ini perlu kita pahami. Kita akan membahas ketiganya ini. Pertama, cost of capital or discount rate adalah time value of money, risk-free rate. Risk-free rate itu bisa menggunakan deposito, menggunakan bond, dan sebagainya, ditambah dengan a premium for any risk taken. Jadi sudah kita bahas kemarin, kita pahami bersama, ketika kita sama-sama mendapatkan janji rate-nya adalah 6% gitu kan, di deposito 6%, kemudian di menanamkan modal di perusahaan juga pengembaliannya hanya 6%.
maka orang akan cenderung memilih deposito gitu. Kalau sama-sama ya. Jadi interest rate-nya deposito adalah 6%, kemudian return on equity-nya si perusahaan adalah 6%, maka orang akan cenderung memilih untuk mendepositokan, karena deposito itu dan bond termasuk risk free rate. Bond di sini bukan bondnya si perusahaan ya. Kalau bond perusahaan masih ada resiko. Namun bond yang di sini sebaiknya sebagai acuan adalah bond yang dikeluarkan oleh pemerintah, government bond ya. Jadi jangan menggunakan bondnya si perusahaan. Sama aja kalau bondnya perusahaan itu juga penuh dengan resiko juga. Jadi kalau menggunakan bond perusahaan harus ada premium yang harus digunakan. Kemudian cost of capital for debt. Ini kenapa kok tidak digunakan secara berdiri sendiri? Karena firm itu generate value from operation, not financing. Net financing does not lose or add value. Ya, financing itu tidak mengurangi atau menambahkan value terhadap perusahaan. Oleh karena itu, ketika kemarin kita membahas kalau ada si perusahaan membayar dividen menggunakan debt, bukannya menambah value, akan mengurangi value, gitu kan? Karena pada dasarnya ketika perusahaan tidak menghasilkan net income, namun membayar dividen, artinya pembayaran dividen itu adalah untuk mengurangi ekuitas yang sudah dipupuk beberapa tahun, atau mengurangi return earning, dan sebagainya. Kemudian book value of debt sama dengan market value of debt. Kemudian cost of debt, required return of for debt. Mungkin interest di sini ya, interest yang sudah diperjanjikan. Jadi misalkan si perusahaan memiliki berbagai macam hutang, nah nanti kita perlu melakukan average untuk menghitung cost of capital for debt-nya. Kemudian 1 plus effective interest rate after tax sama dengan cost of capital for debt. Nah, untuk cost of capital for debt, kita juga perlu memperhitungkan bahwa pembayaran bunga kepada bank dan sebagainya, bunga atas utang itu memiliki faktor pengurang terhadap tax, ya kan? Karena interest itu pembayarannya digunakan sebagai expense, di-expense-kan. Ketika expense, maka ada bagian tertentu yang mengurangi kewajiban kita untuk membayar pajak. Maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap nilai pajak. RODE sama dengan 1 plus NFE plus ND, net debt ya. NRD sama, oke. Rho itu 1 plus R kan. Kemudian cost of NFE ini net financial expense bagi net debt, atau persentase dari interest expense bagi debt-nya. Itulah, kira-kira persentase rate-nya berapa sih? Kemudian cost of capital for equity. Equity discount rate sama dengan time value of money, risk-free rate plus a premium for any risk taken. Ada dua pendekatan di dalam menghitung cost of capital for equity. Pertama adalah capital asset pricing model, CAPM. Kemudian ada weighted average cost of capital, WACC. Nah, apa bedanya dua ini? Kita lihat di slide berikutnya. Capital asset pricing model
ini menggunakan asumsi pertama bahwa the market will not provide a risk premium for risk that can be diversified away in portfolio. Jadi ketika kita menggunakan portofolio, kita membeli berbagai macam saham, gitu kan? Maka kerugian satu perusahaan ditutup dengan keuntungan perusahaan yang lain. Sehingga secara rata-rata risiko no return itu atau tidak ada pengembalian, tidak ada keuntungan itu menjadi kecil. Namun kalau kita menaruh uang satu-satunya di sebuah perusahaan, 100% kita taruh di sana, maka resiko atas default dan sebagainya itu dipengaruhi oleh resikonya si perusahaan. Nah, ketika kita menggunakan portofolio, resikonya dipengaruhi oleh risiko makroekonomi, gitu kan? Risiko makroekonomi. Ketika ekonomi rusak dalam sebuah negara, baru portofolio kita itu akan terganggu secara langsung. Namun kalau hanya satu atau dua industri, nah, dan kita udah menaruh uang di berbagai macam industri, maka secara langsung antar industri tadi akan saling mengkompensasi. Maka diasumsikan bahwa stock return itu diasumsikan normally di statistik ya, normally sebuah bentuk lonceng seperti nilai teman-teman, maka sebagian besar orang-orang itu berada di tengah-tengah, di rata-rata, di dekatnya nilai rata-rata. Maka yang nilainya terlalu kecil itu sedikit, yang terlalu tinggi juga sedikit. Sebagian besar orang akan berada di tengah-tengah. Itu yang disebut normally distributed. Demikian juga dengan dengan stock return ini. Jadi ada beberapa perusahaan yang mungkin rugi, ada juga yang untungnya terlalu besar. Nah, ketika di rata-rata, maka sebagian perusahaan-perusahaan di mana kita naruh portofolio itu berada di tengah-tengah, bagian tengah-tengah, mendekati rata-rata. Yang outlier itu semakin kecil. Kemudian seperti kita bahas kemarin, bahwa seorang investor itu membutuhkan sebuah premium ya, premium interest atau premium return melebihi dari RF atau risk free. Jadi risk premium adalah reward for a common risk that cannot be diversified. The sensitivity of return of a particular investment to the factor, the beta. Total risk premium is the sum of the effect of all the risk factor. Oke. Asset pricing model memiliki sebuah bentuk yang umum bahwa normal return sama dengan risk free return tambah risk premium. Oke. Normal return adalah risk free return plus risk premium. Ini adalah di dalam asset pricing model. Kemudian cost of equity is the sum of the risk free and value of money for systematic risk and diversified field. Jadi di sini cost of equity adalah RE ini sama dengan mungkin bunga bank, mungkin bunga deposito, bunga bond dan sebagainya, tambah beta
Beta ini adalah sensitivity. Kalau nanti teman-teman belajar tentang metodologi penelitian, terus teman-teman belajar tentang kuantitatif analitis itu, menggunakan stata, menggunakan SPSS dan sebagainya, maka ketika melakukan regresi sudah biasa teman-teman mengetahui adanya beta ini. Beta. Nah, kalau di dalam melakukan statistik biasanya kan kenaikan sekian pada, katakanlah biasanya hubungan antara income dan kepuasan pegawai gitu kan. Kenaikan sekian akan mempengaruhi kepuasan pegawai sekian. Nah, angka kepuasan tadi itu diwakili dengan beta, atau sensitivitasnya itu diwakili dengan beta ini. Sama dengan beta dikalikan dengan expected return of market kurangi return of free. Jadi disinilah risk premiumnya ini. Ketika ada selisih, maka ada risk premium. Kalau tidak ada selisih, maka bukan risk premium atau risk premiumnya zero. Kalau risk premiumnya zero, maka orang akan cenderung memilih yang risk free aja lah. Ngapain kita naruh di tempat tertentu tapi risk premiumnya zero kan? Mendingan memilih yang risk free, bebas dari risiko. CFPM identifies the return on investment asset, the market return as the only risk factor. Ini mirip dengan tadi sebenarnya, namun dibahasakan. Bentar ya, internet saya perbaiki. Ini bentuknya notasi, ini bentuknya bahasa. Nah, kira-kira semacam ini. Jadi, risk premium dikalikan dengan CFPM beta. Risk premium adalah the expected return on a portfolio of all risky asset over the risk-free rate. Jadi, selisih antara risiko portofolio yang berisiko terhadap risk-free rate, terhadap bond dan sebagainya. CFPM beta, the sensitivity of the investment return to the market return. The sensitivity. Kemudian CFPM beta ini bahasanya adalah bahasa statistik sekali. Covariance return on E, beta I sama dengan covariance return on E, return on the market, bagi dengan variance return on the market. Ini nggak mungkin bakal keluar informasi kayak gini di soal teman-teman, karena misalkan soal membuat semacam ini, berarti dosen wajib mengajari teman-teman tentang ekonometrik. Nah, karena tidak ada, maka yang perlu diingat hanyalah beta aja. Oke? Nanti kita latihan soal. Covariance measure sensitivity and is standardized by the variance of the market. The reverse scale, so the market as a whole has a beta of 1. Jadi kalau dikumpul-kumpulkan semuanya, betanya adalah 1. Gitu. Betanya adalah 1.
Sehingga ketika kita membuat portofolio, betanya menjadi 1. Sehingga sensitivity-nya menjadi hilang. Gitu. Kemudian, teman-teman misalkan ingin belajar lebih jauh tentang beta, risk free rate, market premium, dan sebagainya, bisa membaca ini semua. Risk free rate adalah rate on intermediate term government bond. Nah, ini yang perlu diingat-ingat. On intermediate term government bond. Jadi bukan yang jangkanya terlalu pendek. Ini menjadi bahan teman-teman saat harus memilih nih, bond yang mana yang harus dijadikan tolak ukur untuk digunakan sebagai risk free rate. Kemudian market risk premium ini adalah hasil studi orang-orang. Market risk premium itu kira-kira sekian persen. Ini menurut penelitian, kalau menggunakan data 1900 sampai 2002 di Australia gitu kan, maka risk premium di sana itu kira-kira 5% lah gitu. Jadi return dikurangi dengan government bond rate-nya di sana kira-kira 5% gitu. Kira-kira 5%. Apakah di Indonesia juga 5%? Ya belum tentu kan. Bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah. Karena perlu kita ketahui bahwa bunga bank tertinggi di dunia ini, di Asia Tenggara aja lah ya, itu di Indonesia. Makanya banyak sekali bank-bank luar negeri itu membuka bank di Indonesia karena seperti di Jepang, teman-teman, mereka itu, orang Jepang itu akan terus menabung meskipun bunganya itu 0. Akan terus menabung meskipun bunganya 0. Orang Cina beberapa tahun yang lalu bahkan diobrak-obrak atau dipaksa oleh pemerintah untuk berbelanja. Karena mereka terus-terusan melakukan saving. Sehingga PDB mereka itu sebagian besar dari ekspor, bukan dari konsumsi dalam negeri. Ini sangat berbeda dengan Indonesia yang konsumsi masyarakat itu menjadi salah satu faktor terbesar di dalam pembentuk PDB, produk domestik bruto. Dengan demikian, bunga di Indonesia bila dibandingkan dengan bunga-bunga di luar negeri akan jauh berbeda. Di Indonesia akan cenderung lebih tinggi daripada di luar negeri. Sehingga bank-bank luar negeri banyak membuka cabangnya di Indonesia atau bahkan meminjamkan di Indonesia karena bunga di sini menggiurkan gitu kan. Nah, sehingga mungkin market premiumnya jadi bisa saja menjadi lebih kecil karena risk free rate-nya udah tinggi sekali kan di Indonesia. Nah, untuk teman-teman tahu berapa sih risk free rate di Indonesia? Silakan dilihat di Trading Economics atau di ibpe.go.id, data pasar syarat utang. Silakan dilihat di sana untuk memberikan gambaran kira-kira risk free rate di Indonesia itu berapa sih? Kalau nanti teman-teman harus melakukan evaluasi, karena teman-teman masih punya satu tugas lagi ya, tugas laporan kelompok yang untuk melanjutkan yang kemarin. Kalau yang kemarin sampai berhenti pada analisis akuntansi. Nah, hingga seminggu atau 2 minggu sebelum UAS, teman-teman harus mengumpulkan laporan yang kemarin, laporan kelompok, hingga teman-teman melakukan valuasi. Untuk melakukan valuasi, teman-teman harus tahu risk free rate-nya berapa sih. Nah, menggunakan risk free rate tersebut, teman-teman
harus menghitung cost of capital, cost of equity, dan sebagainya dari Kimia Farma untuk mendapatkan setidaknya WACC ya, weighted average cost of capital, untuk digunakan untuk melakukan diskon terhadap equity atau earning dari Kimia Farma nantinya. Nah, di sini ada contoh yang digunakan oleh Loewe, cost of equity. Dia melakukan average yield on a 10 years government bond in the euro area at the end of 2008, 4%. Jadi rata-rata risk free rate di euro itu 4%. Atas government bond itu 4%. Market premium di sana 5%. Nah, beta dihasilkan dari regresi analysis of 60 monthly return between January 2004 to December 2008. Di sana, Loewe mendapatkan informasi bahwa betanya itu 1,66. 1,66. R square-nya atau tingkat keyakinannya adalah 29%. R square-nya 29%. Nah, 29%. Sehingga angka beta inilah yang akan kita gunakan untuk menghitung cost of equity. Sehingga dengan adanya informasi ini, kita dapat tahu bahwa cost of equity sama dengan 4%, ini adalah risk free, ditambah dengan 1,6 adalah beta atau sensitivity, hasil dari regresi, kalikan 5%. Ini adalah risk premium. Dihasilkan angka 12%. Jadi menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Loewe, didapatkan hasil bahwa rata-rata di sana cost of equity-nya di euro itu sekitar 12%. 12% per tahun atau 1% per bulan. Nah, ada hal yang penting untuk teman-teman ketahui bahwa ternyata ukuran dari perusahaan itu sangat mempengaruhi bagaimana perusahaan itu menghasilkan return. Kalau dilihat di sini, semakin besar market value-nya, average annual stock-nya semakin kecil ya. Kalau dilihat nih ya, 21%, di sini menjadi 11,2%. Meskipun di sini ada naik turunnya. Ini seperti halnya kalau teman-teman melakukan multiples kemarin ya, model multiples, teman-teman mencoba membandingkan, katakanlah teman-teman mau membeli sebuah saham perusahaan di bidang makanan, kemudian melakukan valuasi, terus membanding-bandingkan antara perusahaan dengan industri sejenis, gitu kan. Tiba-tiba teman-teman kepikiran untuk membandingkan antara Solaria dengan warteg sebelah, gitu, atau warteg Bahari. Maka return on equity dari warteg Bahari dan Solaria itu mungkin akan berbeda sangat besar ya. Karena di warteg rata-rata kalau kita menggunakan norma pajak, norma yang digunakan UMKM itu
dalam norma pajak itu UMKM itu dianggap memiliki profit 20% dari setiap omset yang dihasilkan. Sedangkan mungkin kalau kita melihat Solaria, mereka akan tidak mampu ya menghasilkan return atau profit dari omset itu atau margin dari omset itu 20%. Karena katakanlah Solaria itu punya karyawan yang banyak, harus sewa dan sebagainya, di tempatnya mahal. Kemudian penjualan tidak selaku warteg gitu kan. Tidak seramai warteg dan sebagainya. Secara kuantitas mungkin nggak sebagus warteg. Sehingga size matter dalam hal ini di dalam CAPM. Dari hal tersebut didapatkan sebuah beta CAPM bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka betanya semakin kecil. Dan return-nya, rata-rata pengembalian setiap bulannya juga semakin kecil. Ini betanya 0,93, di sini monthly return-nya 0,89. Average monthly return-nya. Kalau perusahaan small, 1,52. Betanya 1,44 atau pengali yang sensitivitas tadi 1,44. Ini menurut average monthly estimated betas for 10 size group antar tahun 63 hingga tahun 1990. Ini penelitiannya semacam itu. Betanya semacam ini. Ketika dilakukan pengelompokan atas perusahaan-perusahaan. Kemudian ada efek lagi yang perlu dipahami di dalam menghitung CAPM. Ada juga effect of change in leverage. The sensitivity of equity shares to economy weight change increase with the amount of leverage. Return on equity sama dengan operating ROA tambah operating ROA dikurangi effective interest rate after tax. Oke. Tambah net debt bagi equity. Sehingga the relationship between equity and asset beta also depend on leverage. Beta equity sama dengan 1 plus 1 min tax rate kali net debt per equity kali beta aset. Kali beta aset. Nah, the average ratio of LOE after tax atau book market value of debt to the market of value of equity is 0,21. 0.21 ya. Sehingga kita melakukan estimated of LOE beta aset beta semacam ini. Ini dibalik aja ya. Rumus ini dibalik. Sehingga beta aset adalah 1 bagi 1 plus 0,21 kali beta equity. Beta equity-nya tadi udah ketemu 1,6 yang di slide ini ya, 1,6 yang kita pakai terus. Sehingga beta aset menurut LOE itu 1,32. Sehingga if forecast imply that LOE increases its leverage, its equity beta will also be expected to increase. Semakin naiknya leverage, semakin naiknya utang, akan meningkatkan juga equity beta. Juga naik atau sejalan. Demikian. Jadi di dalam CAPM kita beta atau sensitivity tadi ini CAPM ini
sensitivity of the investment return to the market dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, ukuran dari si perusahaan. Kedua, juga dipengaruhi oleh leverage dari si perusahaan. Semakin banyak debt-nya juga berpengaruh terhadap beta equity ini. Nah, untuk soal mungkin tidak begitu masalah ya, untuk soal ujian, karena beta dan sebagainya pasti udah dikasih, bukan masalah lagi. Namun ketika kita melakukan valuasi beneran, gitu, angka-angka beta inilah yang kita cari. Dengan apa? Yaitu dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya perusahaan untuk dilakukan regresi. Regresinya bisa menggunakan waktu maupun menggunakan pool. Jadi dikumpulkan semua perusahaan dalam satu waktu tertentu. Kemudian cara yang kedua untuk menilai cost of capital adalah menggunakan weighted average cost of capital. Ini mungkin akan lebih mudah ya buat teman-teman untuk melakukan perhitungan daripada menggunakan beta tadi. Misalkan betanya tidak ada. Dengan WACC ini, kita tinggal melakukan rata-rata terhadap semua R dari si perusahaan tersebut. Pertama, net debt bagi net debt plus equity kali 1 minus tax rate, kalikan cost of debt-nya. Jadi untuk menghitung cost of debt, WACC ini adalah penjumlahan dari cost of debt dan cost of equity secara proporsional. Jadi net debt sama dengan net debt plus equity kali 1 minus tax rate kali cost of debt, terus tambah equity, net debt tambah equity kali cost of equity. Cost of debt sama dengan net interest rate atau net debt. Sedangkan cost of equity itu biasanya menggunakan dividen yang dibayarkan. Dividen payout. Misalkan ada perusahaan ya, katakanlah memiliki common stock dan preferred stock, maka dua-duanya juga harus dilakukan perhitungan secara proporsional. Kemudian estimating discount rate for equity using the WACC, ROF sama dengan ini ya, sebenarnya ini sama. Ini rumus ini kan dalam bentuk kata-kata dijadikan notasi sama persis. Jadi nggak usah dibingungkan. Kemudian cost of capital for equity is really obtained from the cost of capital for operation. Equity risk has two components. Pertama adalah operational risk, RF, ROF, firm. Kemudian financing risk, ini debt dan equity terhadap equity. ROF kurangi ROD atau spread-nya atau proporsinya ya, kira-kira semacam itu. Jadi resiko atas atau interest rate-nya itu, return-nya itu dipengaruhi oleh dua hal ini. Cost of capital-nya. Cost of capital of firm dikurangi cost of capital of debt, spread-nya. Kemudian rho E change if debt change. Ya, karena WACC ini menggunakan proporsional, maka bila ada perubahan misalkan equity maupun net debt, maka semuanya juga akan berubah. Nah, ini ada beberapa other practical issue in valuation.
Pertama adalah dealing with accounting distortion, dealing with negative book values, dealing with excess cash and excess cash flow. Kemudian bila ada accounting distortion, adjust current earning and book value to eliminate biases, or adjust future forecast. Take out the impact of the accounting distortion. Jadi ketika kita melakukan forecasting, kita pasti akan menggunakan current earning dan past earning, ya kan? Dan book value ini. Maka ketika kita menggunakan angka yang salah, maka di sini juga salah. Maka lakukan adjusting atas current earning dan future forecast. Kemudian dealing with negative book values. Bila negatif book value-nya negatif, maka gunakan firm asset rather than equity. Kemudian undo conservative accounting, mungkin terlalu banyak melakukan write-down atas aset maupun piutang dan sebagainya, maka lakukan undo terhadap write-down tadi. Kemudian yang terakhir adalah lakukan reverse engineering. Jadi perbaiki dari balik lagi ya. Perbaiki, kira-kira kemarin-kemarin itu ada kesalahan apa yang membuat book value-nya itu jadi minus gitu. Book value perusahaan itu jadi minus. Jadi lakukan analytical approach through which you can deduce and evaluate the assumption implicit in a book values. Mungkin katakanlah penyusutannya terlalu agresif gitu. Sedangkan penerimaan dan sebagainya kurang agresif, maka akan tidak matching di sini. Kemudian dealing with excess cash and excess cash flow. Dividend policies don't affect from value. However, dividend policy can affect value if manager do not invest free cash optimally. This is problem relating to corporate governance and agency conflict. Jadi ketika aset si perusahaan sebagian besar hanya cash, akan menjadi masalah karena cash itu bukan alat produksi kan, tidak mengenerate earning lagi. Maka ketika cash-nya terlalu banyak, ini jadi masalah di sini. Asetnya sebagian besar adalah cash, bukan aset operating asset. Nah, ini akan jadi permasalahan sehingga si perusahaan tidak dapat menghasilkan optimal return. Kemudian sensitivity testing. Sensitivity testing should be conducted on all the assumptions you made to obtain your valuation. Pertama adalah forecasting assumption. Makanya ketika di forecasting yang pertemuan 10 kemarin ada namanya revise forecasting. Pertama ketika teman-teman sudah melakukan forecasting atas sales dan income, kemudian di bawahnya ada forecasting pertama forecasting NOPAT, di bawahnya ada forecasting NOA. Ketika laju kenaikan net operating assetnya tidak mencukupi untuk menghasilkan produksi tertentu, maka perlu dilakukan revisi atas forecasting assumption-nya tadi. Kemudian cost of capital assumption perlu dilakukan tes juga, karena cost of capital assumption tadi seperti dijelaskan sangat dipengaruhi. Saya tambahkan dulu yang forecasting assumption ini untuk earning dipengaruhi juga dengan size dari perusahaan. Kemudian untuk cost of capital assumption dipengaruhi berapa besar proporsi dari debt dan sebagainya.
Kemudian dapat diikhtisarkan bahwa agak susah untuk menilai cost of capital karena sangat bervariasi antar perusahaan, industri, dan waktu. Nah, ini beberapa riset yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian, tugas kita adalah memahami bahwa ada dua cara untuk menghitung cost of capital. Pertama dengan CAPM, dan kedua adalah BACC. Ini materi terakhir, ada beberapa tipe perusahaan yang perlu teman-teman ingat ya. Ketika ada sebuah perusahaan, PE rasionya tinggi dan low market to book rasio, market to book rasionya rendah, disebut recovering firm. Disebut dengan recovering firm. Kemudian ada juga perusahaan yang PE rasionya, price to earning rasionya tinggi, dan market to book rasionya juga tinggi, disebut dengan rising star. Kemudian ada juga price to earning rasionya rendah, market to book rasionya tinggi, disebut dengan falling star. Jadi si perusahaan ini book value-nya tinggi sekali, namun PE rasionya semakin rendah. Ini sedang anjlok nih si perusahaan. Kemudian low PE ratio, price to earning rasionya rendah, market to book rasionya juga rendah. Perusahaan ini memiliki prospek untuk bertumbuh atau semakin tinggi sangat rendah. Nah, untuk yang kayak gini, nanti kalau teman-teman melakukan analisis, tolong dihindari perusahaan yang semacam ini. PE rasionya rendah, market to book rasionya rendah juga. Terus buat apa sih perusahaan ini kita beli, ya kan? Nah, di sini ada pertanyaan sebelum kita mencoba ke latihan soal. Halo teman-teman. Sepertinya tidak ada, Pak. Oke, kita memiliki dua contoh soal. Yang kemarin saya kirim ke Mbak Idis. Satu lagi soal terkait dengan weighted average cost of capital. Kita pilih yang mana dulu yang kita kerjakan. Yang kemarin terkait dengan price pelajaran yang kemarin ya. Dulu. Oke. Kita coba soal yang minggu lalu terkait bukan minggu lalu, minggu ini, pertemuan lalu. Di dalam soal tentang valuasi, sudah muncul teman-teman di soalnya? Sudah, Pak. Oke. Di dalam soal valuasi, disebutkan bahwa ada soal gini, tulisannya. Setelah menghitung forecasting laporan keuangan PT Pharma dalam 3 tahun ke depan,
Anda ingin melanjutkan analisis prospektif dengan menghitung valuasi perusahaan. Untuk mengetahui nilai intrinsik PT Pharma, terdapat 5 metode valuasi yang Anda gunakan. Metode pertama adalah metode price multiple. Karena menurut Anda paling mudah, Anda memutuskan untuk menggunakan PT Renova dan PT Suluam sebagai perusahaan pembanding. Data berikut Anda gunakan untuk metode tersebut. Di sini, PT Renova, sales-nya sekian, earning-nya sekian, book value-nya sekian, kemudian share price-nya sekian. Kemudian PT Siloam, sales-nya sekian, earning-nya sekian, book value-nya sekian, kemudian share price-nya sekian. Yang ingin diminta di sini adalah berapa sih sebenarnya harga wajar atas harga saham wajarnya si PT Pharma itu menggunakan metode multiple. Kemudian kita juga diminta untuk melakukan perhitungan valuasi menggunakan discounted abnormal earning. Discounted abnormal earning. Di sini ada cost of debt, ada cost of equity. Di sini juga ada WACC. Kira-kira yang mana yang akan dipilih untuk menghitung discounted abnormal earning? Yang mana yang dipilih untuk menggunakan menghitung atau mendiskon abnormal operating income? Mana yang dipilih untuk menghitung discounted free cash flow dan sebagainya? Kemudian debt to equity-nya semacam ini, 279, 2156. Total debt and equity-nya sekian. Shares outstanding adalah 1750. Sajikan seluruh perhitungan Anda menggunakan kelima valuasi tersebut. Oke. Kita lihat bagaimana jawabannya. Ini forecast yang udah kita lakukan beberapa saat yang lalu ya. Ini yang kita gunakan untuk latihan. Lalu informasi yang kita dapatkan bahwa debt-nya adalah equity-nya 215. Oke, 215 ini. Nah, kita menggunakan pendekatan pertama, price multiples. Menggunakan price multiple, kita tahu sales-nya sekian, kemudian earning-nya sales-nya masing-masing sekian, earning-nya sekian, kemudian share price-nya adalah 7.500, ini 5.200. Maka yang ingin kita cari adalah market value-nya berapa sih si perusahaan ini. Market value dari perusahaan seharusnya kalau kita tahu berapa sih share-nya si perusahaan, gitu kan? Share-nya si perusahaan atau outstanding stock-nya si perusahaan, maka itu yang kita gunakan. Nah, karena kita tidak tahu berapa market stock-nya dari masing-masing perusahaan ini, maka kita menggunakan outstanding stock-nya si PT Pharma sebagai acuan, sebagai pengali.
sebagai pengali. Karena apa? Kalau kita tidak menggunakan itu dengan baik, menggunakan share stoknya orang, outstanding stoknya orang untuk mengalihkan ini, maka market value-nya ini akan salah ya, akan salah. Harusnya market value adalah harga saham perusahaan tersebut dikalikan dengan outstanding stoknya si perusahaan tersebut. Kemudian dari situ kita menghitung berbagai rasio. Pertama adalah price to sales. Price-nya adalah C7. Ini price-nya adalah market value dibagi dengan sales. Price to sales-nya adalah 2100. Untuk siluam adalah 2,275. Maka asumsi untuk PT Pharma adalah rata-rata keduanya adalah 2188. Kemudian price to earning-nya PT Ronova adalah 17.500, siluam adalah 14.000. Kemudian PT Pharma adalah 15.750. Atau rata-rata yang akan digunakan untuk PT Pharma adalah 15.750. Kemudian price to book value PT Renova adalah 4.200, PT Siluam adalah 2.800, average-nya adalah 3.500. Sehingga itulah yang akan digunakan untuk menghitung PT Pharma, average ini. Maka price to sales untuk PT Pharma dianggap adalah E3 ini untuk menghitung valuasi dari PT Pharma. E3 ini dikalikan E10. Ini ya. Jadi semua indikator measurement-nya si PT Pharma dikalikan dengan ini, rata-rata ini. Sehingga dihasilkan rata-rata dari nilai market value-nya si PT Pharma itu adalah 11,048,333,333. 11 miliaran. Dengan jumlah outstanding stoknya 17.500, 1.750 lembar, maka didapatkan bahwa share wajarnya si PT Pharma itu adalah 6.313. Ini menggunakan pendekatan price multiple. Di sini selesai. Kemudian AE method atau abnormal earning method, discounted abnormal earning method. Abnormal earning adalah green surplus kurangi COE kali opening BVA. Ketika kita menggunakan abnormal earning, yang kita digunakan di sini adalah COE ya, COE, cost of equity, bukan cost of debt. Jadi nanti ketika di soal, teman-teman jangan sampai salah memilih, diingat-ingat sekali untuk dividend dan abnormal earning method, kita menggunakan cost of equity. Namun untuk AOI method kita menggunakan WACC. Dan FCF method juga menggunakan WACC. Jangan salah. Discount dividend method menggunakan COE. Di sini jangan ketukar-tukar. Jadi ketika mengerjakan soal, ditulis sebaiknya ditulis ininya, rumusnya. AE itu rumusnya semacam apa, sehingga nanti saya sebagai ngecek ya, korektor, akan tahu teman-teman sudah benar atau enggak memilih discount rate-nya. Di sini menggunakan asumsi TV growth-nya 0,
Kemudian di sini juga sama, asumsinya sama, EV growth-nya 0 semua, sehingga dianggap ini adalah perpetuity. Oke. Pertama, kita hitung CSP dulu, clean surplus, kemudian dikurangi dengan opening DVA yang dikali dengan COE ini. Hasilnya adalah abnormal earning. Abnormal earning. Maka firm value sama dengan BVA 0. BVA 0 adalah yang ini, 2156 ini, plus percent value of abnormal earning. Percent value of abnormal earning. Percent value of abnormal earning pakai 1 plus R ya. Pangkat N, pangkat T. Oke. Nah, di sini abnormal earning kita tahu bahwa ini TV-nya adalah G11 ini dibagi dengan D4 per D5. Sorry. D4 kurangi D5. D4 kurangi D5 atau COE. Berarti TV adalah abnormal earning T plus 1 dibagi dengan COE atau R. Maka dihasilkan bahwa TV-nya adalah 6081145080 dengan metode perpetuity, no growth ya. Sehingga dihasilkan firm value-nya adalah 808378754. Sehingga ketika weighted average number of shares outstanding-nya adalah 1.750.000, maka share price menurut AE method adalah 4619. Sangat berbeda dengan multiples ini. Jauh ya. Hampir selisihnya 2000-an. Hampir 2000-an. Atau setengah dari harga ketika kita menggunakan AE method. Kemudian menggunakan AOI method. AOI method menggunakan WACC. Ini forecast-nya udah ada ya. Oh ini forecast comprehensive income-nya ini. Oke. Yang teman-teman kerjakan beberapa saat yang lalu. Ini NOPAT. Di tahun 2020 928, terus TV-nya adalah 169272492. Ini NOPAT di tahun T TV, oke. Terminal years adalah sekian. Ini WACC-nya sekian. NOA awalnya adalah sekian. Sehingga didapatkan abnormal operation income-nya adalah 548, 571, 671, 666 ini. Kemudian firm value-nya adalah NOA awal ditambah dengan present value of AOI. Sehingga didapatkan bahwa nilai totalnya firm value-nya adalah 13.429.577.062, weighted average number of shares outstanding-nya sekian, share price-nya lebih tinggi lagi daripada price multiple, menjadi 7674. Kemudian FCS method.
FCF method. Firm value adalah percent value of free cash flow. All free cash flow ya. Di tahun 2020 free cash flow-nya 2608 ini dan sebagainya. Percent value of all free cash flow-nya adalah sekian. Kemudian terminal value ini seperti yang kita bahas ke papan hari. TV-nya adalah free cash flow tahun T plus 1 dibagi dengan R atau WACC dalam hal ini. Sehingga nilainya adalah 6744 ini. Setelah di percent value kan nilainya adalah sekian ini. Total percent value adalah 7941, 641, 965,8. Ini masih harus dikurangi debt untuk menghasilkan firm value. Sehingga firm value-nya adalah 51450. Sehingga didapatkan share price-nya 2940. Semakin kecil. Ini paling kecil. Kemudian terakhir adalah dividend method. Dividend discount method ini mirip dengan free cash flow karena yang dihitung adalah cash yang diterima juga. Nah, ini semakin parah. Nilai akhirnya adalah hanya 135,8. Share price atau book value-nya adalah sekian. Karena yang di percent value kan adalah dividend payout. Dividend paid. Dividend paid kan tidak selalu ketika si perusahaan melakukan investasi besar-besaran, maka dividennya akan semakin kecil yang dibayarkan. Karena sebagian besar akan menjadi return earning. Dengan demikian, nilainya akan semakin kecil. Nah, semakin kecil. Ini kalau kita menggunakan valuasi dengan berbagai macam cara. Di sini ada pertanyaan enggak, teman-teman? Halo? Pak, izin bertanya. Berarti kalau misalkan dari sisi perusahaan yang paling tidak menguntungkan itu yang dividen model ya Pak ya? Dari sisi perusahaan, dari sisi analis sebenarnya. Oh iya benar, dari sisi analis Pak. Iya, karena tidak bisa mencerminkan secara baik ya. Tidak bisa mencerminkan dengan baik apa yang value creation dari si perusahaan. Padahal yang kita hitung sebenarnya di dalam valuation adalah nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah bagaimana perusahaan itu menciptakan value-nya, ya gitu kan. Nah, dividen itu bukan value creation sebenarnya. FCF juga bukan value creation. Nah, value creation itu adalah AE method dan AOI method. Nah, masalahnya kedua hal ini sangat berbeda, gitu kan? Nilainya, kalau AOI abnormal operating income ini karena operating income, maka ini diharapkan adalah income yang diterima reguler. Kalau AE method adalah comprehensive income kan? Comprehensive income sangat dipengaruhi dengan akrual dan sebagainya, dengan perubahan nilai tukar dan sebagainya yang bukan perusahaan itu sendiri yang menciptakan nilai. Kalau AOI ini memang perusahaan itu sendiri yang pencipta nilainya. Nah, disinilah teman-teman perlu memperhatikan kira-kira nanti mana sih yang sebaiknya digunakan, gitu kan? Sebaiknya digunakan. Karena nilainya kan kelihatan sekali ya, jomplang. FCF sekian, ini sekian.
mungkin DDM dan FCF ini nggak bisa lah digunakan sebagai penilaian harga wajar dari sebuah perusahaan. Price multiple mungkin bisa digunakan sebagai perkiraan ya, lebih beruntung mana sih membeli di sini atau di sana dan sebagainya. Nah, teman-teman kalau perhatikan di dalam menghitung firm value AE method itu memasukkan BVE 0 atau nilai ekuitas di awal. AOI juga memasukkan nilai operating aset awal atau book value awal. Gitu kan? Book value awal. Sedangkan FCF method dan DDM method tidak memasukkan nilai awal untuk menghitung firm value. Jadi, filosofinya adalah kita kan sedang melakukan present value. Oke. Present value atas perusahaan. Di dalam abnormal earning method dan AOI earning method, present value of abnormal earning ini mewakili abnormal earning-nya. Sedangkan book value of equity ini mewakili normal earning. Sehingga ketika menghitung firm value, ada dua book value yang dihitung. Pertama adalah book value atas normal earning, value of normal earning. Kedua adalah value of abnormal earning. Jadi seakan-akan dipisah semacam itu untuk firm value. Namun kalau FCF ini dia menghitung dan DDM sama menghitung semua kas yang akan diterima di percent value-kan. Future cash yang akan diterima di percent value-kan. Sehingga firm value itu tidak memperhatikan berapa book value, namun adalah memperhatikan berapa uang yang akan diterima di akhir, gitu kan? Dia nggak peduli, katakanlah pemegang bond nggak peduli book value atau nilai intrinsiknya si book value-nya si bond ini berapa, kolateralnya berapa, tapi kolateralnya si perusahaan itu berapa, yang dia perhatikan adalah nanti ke depan bond ini dibayarnya berapa sih, gitu. Jadi nggak menghitung itu lagi. Jadi yang dihitung adalah seluruh cash yang akan dia terima ke depannya. Toh ketika anggapannya adalah ketika dijual, ya itulah uang yang saya terima. Ketika si perusahaan ini dijual, uang itulah yang akan saya terima. Kira-kira itu asumsinya di dalam menggunakan discounted free cash flow method dan dividend method. Discounted dividend method. Di sini paham teman-teman untuk forecasting ini, valuation ini? Halo? Kalau paham, kita pindah ke soal latihan berikutnya. Nah, ini nanti saya kirim ke teman-teman. Tolong di reperform. Ini meskipun sudah ada ya kan, perhitungannya sudah ada, teman-teman lakukan reperform. Lakukan recalculation ulang dengan cara ini. Jadi ketika teman-teman ujian nanti, tangan kalian ini udah bisa menjawab sendiri gitu kan. Tangan kalian sudah pernah mengerjakan ini, sehingga sudah memiliki skill ketika harus memilih COE dan sebagainya. Jadi karena di dalam belajar ada orang yang sifatnya itu audio itu paham ketika dia mendengarkan. Ada juga yang sifatnya visual gitu. Ada juga yang technical. Yang technical itu kalau nulis dia baru ngerti apa yang dia dibacanya tadi.
seperti saya, kalau saya membaca saja tanpa membuat catatan, maka saya nggak paham apa yang saya baca. Makanya kurang efektif sebenarnya, kurang efisien di dalam belajar. Namun ya itu cara saya. Saya hanya bisa belajar kalau saya sudah menulis, bisa menghafal kalau saya pernah menuliskannya di buku maupun mencoret-coret, membuat PowerPoint. Itu cara belajar saya. Mungkin kalau teman-teman yang memiliki kebiasaan seperti saya, hanya bisa memahami setelah mengerjakan, sebaiknya rewrite ulang seluruh soal-soal ini. Dihapus, katakanlah rumusnya, dikerjakan ulang, apakah menghasilkan nilai yang sama atau selisih. Kalau yang selisih, berarti teman-teman pemahamannya ada yang berbeda dengan pembahasan ini. Maka diperbaiki lagi. Jangan sampai ketika sudah di ujian baru, saya ternyata kemarin nggak paham, nggak ingat rumus dan sebagainya. Ini untuk yang materi ini cukup. Nah, kita membahas yang latihan WACC. WACC. Nah, ini WACC. Diketahui data yield obligasi pemerintah Indonesia seri benchmark per 18 Desember 2020 sebagai berikut. Ini time to maturity ya. Jatuh temponya kapan? Ini 4,49 tahun, berarti ya hampir 5 tahun. Ini 9,75, 14, ini 20 tahun. Serinya ini semua. Yieldnya ini 7,2736, ini 7,8, ini 8,3, ini 8,4. Artinya semakin lama maturity time-nya, maka semakin tinggi juga yield-nya. Kemudian price-nya adalah sekian. 101, 3576 dan sebagainya. Kuponnya ini persen. Nah, jika expected return investor dari market portofolio Indonesia adalah sebesar 10,37, maka kompensasi yang diharapkan akan diterima oleh investor sebagai kompensasi atas risiko investasi adalah expected return ya dari market portofolio di Indonesia adalah 10,37. Maka kompensasi yang akan diharapkan diterima oleh investor sebagai kompensasi atas risiko investasi adalah, artinya adalah risk premiumnya berapa? Risk premiumnya berapa? Nah, kita memilih salah satu yield ini sebagai risk free rate. Return yang bebas risiko, risk free rate di sini. Oke, lanjut di soal kedua. Berdasarkan data yield obligasi pemerintah Indonesia seri benchmark per 18 Desember 2020 pada nomor 1, jika diketahui beta PTKIAF, kalau ngomong beta 1,2 dan market risk premium sebesar 2,5%, maka cost of equity PTKIAF adalah bla 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 bla. Nah, kalau sudah ngomongin beta, menurut Mbak Fadila, ini metode yang mana yang dipakai, Mbak? Halo? Halo ya Pak. Tes. Ya, kan ada dua metode yang saya sebutkan tadi. Satu CAPM, satu WACC. Namun ketika sudah menyebutkan bahwa ada beta, maka metode yang mana yang dipakai, Mbak? WACC atau CAPM?
Yang WACC, Pak. Yang CAPM, Mbak. Oh iya. CAPM. Return on equity-nya adalah risk free ditambah beta kali risk premium. Itu ya. Itu kalau udah ada beta maka CAPM. Maka cost of equity PT KAF, nah udah saya sebutkan tadi kan cara menghitungnya. Kemudian pinjaman PT Paros terdiri dari pinjaman perbankan, pinjaman non perbankan dan obligasi dengan informasi sebagai berikut. Bank BCA 2,4, Bank RBI 1,9, PT SMI 2,7, dan obligasi 3. Nah, interest rate-nya macam-macam nih. Nah, di sini tujuannya kita adalah mau menghitung cost of debt-nya berapa sih, gitu kan? Cost of debt-nya. Kemudian ini bacanya kecil sekali ya, biarin aja. Sedangkan ekuitas PT Paros terdiri dari saham biasa dan saham preference. Saham biasanya 20.000, book value-nya 15.000, outstanding share-nya adalah 100.000. Saham preference 50.000, book value-nya 35, outstanding share-nya adalah 10.000. Oke. Di sini kemudian dividennya adalah 1.500 dan 6.000. Nah, kalau kita sudah ngomongin tentang dividen, ini adalah cost of equity. Cost of equity. Maka yang diminta di sini kita mencari cost of equity capital dari si perusahaan secara total yang terdiri dari cost of debt ditambah dengan cost of equity. Biasanya menggunakan weighted average cost of capital. Oke. Weighted average cost of capital. Nah, tugas teman-teman nanti adalah tidak mengerjakan soal ini, latihan soal, tapi re-perform, merecalculate. Nah, ketika sudah melakukan recalculate, nanti teman-teman akan ingat nih, oh kemarin itu kayak gini-gini. Namun kalau belum merecalculate, saya khawatir nanti teman-teman nggak bisa menjawab soal ini di ujian. Oke. Pertama yang menjawab pertanyaan awal tadi, berapa sih risk premiumnya yang diminta, gitu kan? Risk premium ini expected return-nya adalah 10,37, risk free rate-nya adalah 7,843. 7,8473 ini diambil dari risk premium, risk free rate untuk bond yang maturity time-nya 10 tahun. Jadi kalau di PowerPoint saya kan disebutkan bahwa rate for intermediate ini mana? Rate on intermediate term government bond. Jadi yang tidak terlalu panjang juga yang tidak terlalu pendek. Intermediate. Nah, di sini intermediate-nya dipahami sebagai 10 tahun sebagai intermediate. Nah, nanti teman-teman di dalam menjawab soal ujian juga pilih yang intermediate kayak gini. Ini pendek, terlalu short, ini intermediate, ini long. Oke. Sehingga didapatkan nilai risk premiumnya adalah 10,37 kurangi 7,8473. Risk premiumnya masih ada 2,5227. Namun
Kalau sebaliknya gimana? Expected return-nya 6, namun risk free rate-nya 7,8. Maka risk premium-nya minus. Kalau risk premium-nya minus, kalau saya ya mending ditaruh aja uangnya ke risk free rate yang risk free rate gitu. Kemudian ini soal yang kedua, ini tentang cost of equity menggunakan CAPM karena menggunakan beta. Betanya adalah 1,2, MRP-nya adalah 2,5. Cost of equity-nya menggunakan ini CAPM. CAPM adalah RE. Ini ya. CAPM adalah RE. RE sama dengan RF tambah ini risk free tambah beta expected RM kurangi RF. Ini adalah risk premiumnya. Karena risk premiumnya sudah diketahui 2,5, maka tinggal mengalihkan dengan beta. Maka didapatkan cost of equity-nya adalah 10,8473 dari RF 7,8473 ditambah 1,2 kali 2,5. Hasilnya adalah sekian. Oke. Kemudian soal yang ketiga. Soal yang ketiga, ini adalah hutang dari seluruh bank. Ini obligasinya sekian, ini equity-nya. Disuruh menghitung berapa sih WACC-nya si perusahaan ini. Cara mengerjakannya semacam ini. Pertama, hitung cost of debt. Ini BCA dan semuanya dijumlahkan ya. Disam sehingga didapatkan nilai debt-nya, nilai hutangnya adalah 10,236,051,327. Masing-masing memiliki rate gitu kan. 10, 8, 10, 8,75. Kemudian ini weight atau proporsi dari setiap hutang terhadap total hutang. Oke. Kemudian weighted average-nya adalah sekian. Ini 10% dikalikan 2,345. Dihasilkan 2,34%. Sehingga cost of debt-nya didapatkan 9,24. 9,24. Nah, perlu diketahui bahwa itu pembayaran bunga hutang itu mengurangi pajak ya kan, sebagai beban kan, akhirnya mengurangi pajak. Sehingga di sini dikalikan 1 minus L6. L6 mana? Ini dia. Tax. 1 minus L6. Jadi beban bunganya hanya 7,3958%. Oke, kemudian step 2, cost of equity. Saham biasanya 20.000 kali 100 lembar. Ini market value ya, market value.
Ini market value-nya 20.000 kali 100 lembar. Maka nilai saham biasanya adalah 2 miliar. RF, risk free 10 tahun adalah 6,825. Betanya 1,5. Betanya sudah ditentukan. MRP-nya 4,5. MRP-nya 4,5. Maka CAPM, cost of capital nya adalah 12,8325. Kemudian ini adalah cost of dividend. Cost of dividend. Ini asumsinya adalah dividen yang preferred tadi ada kenaikan growth di setiap tahun adalah 5 atau 15% tadi. Kemudian saham preference dividennya adalah 6.000. Maka cost of preferred stock ini 12%, cost of common stock adalah 12,8325. Di sisi lain bisa dihitung juga 12,8750. Nah, di sini kita menggunakan angka yang ini ya. Menggunakan pendekatan CAPM untuk menghitung. Kemudian WACC adalah cost of debt kali weighted debt kali 1 minus T tax ini. Kemudian KCS, cost of common stock kali WPS, weighted common stock. WCS tambah KPS kali WPS. Tax-nya 20%. KT after tax-nya 9,24. Ini KCS dan sebagainya. Nah, kemudian dilakukan weighted lagi. Debt-nya adalah 10.236, saham biasanya sekian, maka total leverage-nya adalah 12.736.051.327. Weight-nya ini 80, debt-nya saham biasanya 15,7, kemudian saham preference-nya 3,93. Maka didapatkan bahwa ini jumlah kali weight-nya adalah 5,941, kemudian 2051, jadi ini dikali dengan weight-nya ya. Didapatkan WACC nilainya adalah 8,4303. Pakai DGM didapatkan nilai 84,370. Mana tadi? Ini pendekatan DGM. Ya, nggak terlalu tinggi ya. Nah, kira-kira semacam itu cara menghitungnya. Nah, teman-teman harus melakukan lagi ini sendiri, membuat perhitungan semacam ini sendiri untuk menginstall pemahaman teman-teman terhadap cara penghitungan WACC ini dan CAMP tadi. Oke, dari sini ada pertanyaan? Mbak Ami, ada pertanyaan nggak? Sorry, Mbak Indis. Bukan kelas Mbak Ami ini. Belum ada, Pak. Oke. Ya, harus latihan. Masih menyerap ya? Oke. Kalau begitu, ini nanti soalnya, soal dan pembahasan ini saya kirim ke Mbak Indis lagi, atau saya taruh di inilah, di Google Drive. Teman-teman silakan cek apa saja yang sudah saya upload baru-baru ini. Teman-teman pelajari, ya kan? Nah, karena ini pertemuan terakhir untuk membahas ini.
minggu depan kita akan membahas tentang keuangan daerah. Teman-teman di kuliah kemarin udah dapat pemahaman tentang keuangan daerah atau belum? Di Akpom 1 ada keuangan daerah ya, Mas? Oke. Sampai apa membahasnya, Mas? Oh, gitu. Oke. Penganggaran ya. Kayak Oke. jurnal-jurnal gitu. Dilanjutkan nggak atau berhenti di situ aja itu? Cuma sampai situ aja sih Pak. Soalnya di Akpom 2-nya itu udah keuangan pusat lagi Pak. Oh, keuangan pusat lagi. Oke. Oke, nanti mungkin kita belajar lagi ya. Melanjutkan apa yang kita pelajari. Jadi di keuangan daerah ini sudah ada beberapa perubahan. Jadi dulu saya itu tugasnya di ini, teman-teman, di BPKP. Nah, kebetulan saya memegang akuntabilitas keuangan daerah. Jadi tugas saya adalah menjadi konsultannya Pemda untuk melakukan penyusunan laporan keuangan, melakukan review atas laporan keuangan dan sebagainya. Namun kesini saya sudah tidak memegang itu lagi. Semoga perubahannya tidak terlalu banyak lah ya. Semoga saya masih bisa meng-catch up apa yang ada yang baru. Dan mungkin teman-teman juga harus belajar lagi karena teman-teman katanya diproyeksikan untuk itu ya. Diproyeksikan untuk menjadi Pemda, pegawai Pemda. Jadi perlulah untuk mempelajari keuangan daerah lebih mendalam lagi setelah wisuda mungkin. Ketika penempatannya sudah jelas. Nah, dan semoga teman-teman bisa ditempatkan di home base-nya masing-masing gitu kan. Jangan takut karena dengan katakanlah teman-teman menjadi pegawai Kementerian Keuangan akan kesulitan untuk balik lagi ke home base ya. Karena teman-teman akan diputar terus gitu. Nah, siapa tahu ketika menjadi pegawai Pemda, apalagi di sini ada yang NTT ya kemarin ya? Atau yang paling jauh Mbak Andi Megasari ini? Iya Pak. Ditempatkan katakanlah di Sulsel, malah enak kan? Muter-muter ke Sulsel, pulang kampung dekat daripada di pusat, gak punya home base, setiap 3 tahun atau 4 tahun lagi sekali pindah gitu kan. Akhirnya kesulitan. Anak harus ikut pindah terus, harus penyesuaian terus, akan kesulitan. Namun ketika mungkin di teman-teman penempatan di Pemda bisa membangun keluarga dengan tenang, tidak perlu memikirkan sering pindah setiap berapa tahun sekali. Itu mungkin kelebihannya ya kalau teman-teman masuk di Pemda. Bahkan kalau boleh jujur nih, saya sendiri masih punya mimpi untuk melimpah atau pindah ke Pemda, katakanlah Pemda Banyuwangi atau Pemda Jember yang dekat dengan kampung saya. Jadi biar tidak terlalu jauh dari kampung halaman gitu kan. Karena saya merasakan ketika saya menjadi pegawai BPKP, setiap 2 tahun, 3 tahun sekali saya pindah-pindah, selalu dimutasi. Nah, untuk saya mungkin tidak masalah ya. Untuk saya mungkin tidak masalah. Namun untuk psikologi anak-anak agak terpengaruh karena baru saja kenalan sama teman udah pindah lagi, baru kenalan sama teman pindah lagi dan sebagainya. Karena buat orang dewasa semacam kita sudah terlalu akan mudah ya untuk melakukan adaptasi, melakukan dengan orang baru dan sebagainya. Namun buat mereka, anak-anak kita belum tentu bisa kayak gitu, secepat itu menemukan teman-teman baru. Jadi
jangan berkecil hati lah kalau teman-teman di Pemda menjadi pegawai Pemda. Malah sebaiknya disyukuri karena teman-teman bisa menetap di satu tempat, tidak pindah-pindah, bahkan mungkin tidak perlu long distance marriage dan sebagainya kalau penempatan di satu Pemda. Nah, di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya tutup ya. Jangan lupa PR yang kemarin dikerjakan juga, teman-teman. Yang saya minta untuk reperform. Yang saya minta ke kelas teman-teman, kebetulan lebih sedikit daripada yang saya minta ke kelas sebelah. Karena untuk yang kelas teman-teman, misalkan di PowerPoint saya tidak ada perpetuity with growth. Saya tidak meminta untuk itu. Namun di kelas sebelah, kalau tidak ada perpetuity with growth, bikin perpetuity with growth dengan menggunakan asumsi yang sudah kita pelajari sebelumnya, menggunakan proyeksi, forecast dan sebagainya, forecast with growth dan sebagainya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pelajaran hari ini bisa dipahami dengan baik dan banyak-banyak berlatih. Nanti saya kirimkan soalnya untuk teman-teman latihan. Semoga bisa membantu ya untuk teman-teman di ujian. Kemudian jangan lupa juga untuk laporan kelasnya, laporan kelompok juga laporan kelompok dan laporan kelas dilanjutkan hingga nilai evaluasinya didapatkan. Oke. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih, Pak. banyak Pak.